Hai teman Palpuri, siapa yang waktu kecil diajarin nabung lewat celengan ayam? Rasanya anak 90-an pasti pernah kayak gini kan? Dulu nabung di celengan itu rasanya fun banget. Pas pulang sekolah, kalau uang jajan masih sisa, langsung dimasukin ke celengan. Tapi, cara kuno ini makin lama jadi kurang diminati. Hingga pada akhirnya, banyak yang beralih nabung di bank. Sebelum banyak bank bermunculan, tahu nggak sih, ternyata bank udah ada jauh sebelum Masehi loh. Gak percaya? Tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan jelajah dunia finansial bareng Falburi. Bukan bangunan kantor pada umumnya, bank di abad ke-18 berupa rumah ibadah. Pada saat itu, aset yang disimpan di dalam bank adalah emas, perak, biji-bijian, dan barang berharga lainnya. Semua aset penting disimpan di rumah ibadah sebagai bentuk persembahan dan juga kecil kemungkinannya untuk dicuri. Pada masa kerajaan Hammurabi di Babilonia, para pedagang sudah menggunakan perjanjian tertulis untuk transaksi perdagangan dan peminjaman. Kegiatan inilah yang jadi cikal bakal praktik perbankan. Praktik perbankan terus berkembang, terutama di kawasan Yunani dan Romawi. Pada masa ini, perbankan di Yunani melayani pinjaman, simpanan, penukaran, serta menguji keaslian dan kemurnian koin sebagai alat tukar. Lalu, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, masyarakat di kota Roma menggunakan kontrak tertulis bernama Nexum, berisi perjanjian utang yang menetapkan pembayaran dan bunga. Namun, ketika Roma kalah perang, kegiatan perbankan dihentikan karena penguasa gereja Katolik melarang adanya penarikan bunga. Bank modern pertama kali muncul di Italia pada abad pertengahan. Sebuah keluarga bernama Medici membawa pengaruh besar dalam dinasti perbankan di Eropa. Keluarga Medici mendirikan bank bernama Banca Monte dei Paschi pada tahun 1397. Meski mengalami penurunan karena dunia politik, tetapi Medici sukses bernegosiasi dengan para bankir hingga mendapat bunga sampai 45% per tahun. Di tahun 1587, pemerintah Italia mendirikan Piazza Bank. Fungsinya untuk menciptakan alat pembayaran yang sah berupa surat berharga, cek, wesel, hingga promes. Bank tanpa bunga pertama kali didirikan pertengahan tahun 1940-an di Pakistan. Sayangnya, usaha ini nggak berjalan mulus. Sejarah mencatat kesuksesan pertama bank syariah berada di Mesir pada tahun 1963, bernama Midt-Gamer Local Saving Bank. Bank ini diterima dengan baik di kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayang, karena kekacauan politik di Mesir, Midt-Gamer diambil alih Bank Sentral Mesir di tahun 1967. Mulai abad ke-19, perkembangan teknologi dan internet semakin memajukan layanan perbankan. Di tahun 1996, Bank of Montreal di Kanada meluncurkan layanan perbankan online pertamanya. Dari sinilah revolusi bank digital menular ke berbagai belahan dunia. Segala transaksi perbankan bisa diakses melalui komputer. 11 tahun kemudian, Apple dengan inovasinya membuat setiap user bisa mengakses internet dan melakukan segala transaksi perbankan lewat iPhone. Hal inilah yang jadi pembuka jalan untuk layanan mobile banking dan aplikasi finansial lainnya. Itulah sejarah bank dari masa ke masa. Setiap fase membawa perubahan penting dalam cara orang bertransaksi, menyimpan, hingga meminjam uang. Mau tahu fakta unik seputar finansial lainnya? Pantau terus ya channel kita.